Alhamdulillah ya, saya diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan materi terkait desain melalui aplikasi Pixel Lab gitu ya. Ini PowerPoint-nya sebenarnya saya desain di AI ya, nggak saya desain di PowerPoint. Ini juga kemarin saya ngisi di UKM Reaction Umrah gitu. Belum saya edit karena memang saya juga kerja gitu, jadi nggak sempat ngedit seperti itu. Dan sebenarnya posisinya ya teman-teman, posisinya saya tuh hari ini tuh kerja, tapi tadi ada harus vaksin dosis kedua. Pas saya ke sana itu udah nggak ada gitu ya, stok vaksinnya habis katanya, jadi nggak jadi divaksin hari ini. Makanya juga saya izin kerja untuk tidak masuk hari ini. Tapi saya diberikan kesempatan oleh panitia dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Negara gitu ya, untuk menyampaikan materi terkait Pixel Lab. Boleh di next panitia di slide selanjutnya. Belum bisa di next ya? Ya, oke. Oke teman-teman semua, saya belajar di Pixel Lab gitu ya dari tahun 2018 akhir ya sampai sekarang. Tapi sekarang udah nggak pakai Pixel Lab lagi, saya udah pakai Adobe Illustrator. Kalau dari Pixel Lab teman-teman, saya pikir lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk membuat vektor atau tipografi di Instastory gitu atau di feed Instagram, itu lebih mudah. Atau mungkin juga bisa buat katalog, itu bisa juga di Pixel Lab. Untuk Canva itu akan udah ada ini ya, udah ada template-templatenya. Jadi tinggal ngubah font atau ngubah warnanya untuk di Canva. Kalau di Pixel itu bisa dari nol kita buat. Maka itu kan menjadi dasar saya ya pindah ke Illustrator, karena memang di Pixel juga mainnya main vektor kayak gitu. Oke, ini adalah aplikasi Pixel Lab ya, teman-teman bisa download di Play Store ya. Tidak terlalu besar ukurannya, mungkin di Android itu juga bisa gitu ya. Next teman-teman, panitia. Oke. Nah, ini adalah tools bagian atas gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah download Pixel Lab, bisa teman-teman lihat di tools bagian atasnya, yang tanda plus itu adalah untuk menambahkan teks gitu, atau menambahkan vektor gitu ya, vektor segitiga atau vektor segi empat, atau mungkin juga bisa teman-teman menambahkan foto yang ada di HP gitu ya. Itu bisa teman-teman edit. Kemudian di sebelahnya itu ada tools memori gitu, itu adalah untuk save project. Save project itu adalah save hasil dari project yang kita buat, itu bisa di save di Pixel Lab-nya kayak gitu. Yang kemudian yang kedua adalah ada save as image gitu. Save as image ini adalah save hasil dari project kita, itu akan tersimpan langsung ke galeri kita kayak gitu. Kemudian di sebelahnya adalah itu adalah tools untuk share gitu ya. Share bisa ke Facebook, Twitter, Instagram, juga bisa ke Google gitu ya. Kemudian ketika kita nge-save gitu, supaya ukurannya ataupun resolusinya bagus, itu ada ukurannya. Dimensinya adalah ultra gitu ya. Kalau di Pixel itu dimensinya harus ultra supaya hasilnya lebih jelas dan bagus. Kemudian di sampingnya, samping tools save itu adalah quotes yang disediakan oleh Pixel Lab, atau juga mungkin teman-teman bisa menambahkan quotes teman-teman gitu ya di tools bagian itu. Kemudian yang di sampingnya ada titik 3, itu adalah untuk full screen gitu ya. Jadi full screen, ada pilihannya, ada full screen, ada tutorial juga ada di situ. Kemudian ada juga remove ya. Kemudian bisa juga keluar dari Pixel Lab melalui titik 3 yang di samping kanan kalau di layar saya ya. Kemudian ke bawah teman-teman itu adalah tools pena gitu. Itu pena adalah untuk menambahkan teks, untuk mengcopy shape segitiga ya, bukan shape menyimpan gitu ya teman-teman. Kemudian juga bisa menambahkan warna, atau juga kan kalau di desain itu kan ada yang tertimpa gitu ya, tertimpa. Nah, ini bisa dipindahkan ke atas atau ke bawah, itu ada di tools bagian ya yang gambar pena gitu ya. Kemudian di sampingnya adalah untuk menghapus objek ya, untuk menghapus objek. Kemudian di sampingnya adalah untuk mengembalikan desain kita. Ketika kita ngedesain itu kan ada yang salah ya, satu atau dua itu ada yang salah, itu bisa dikembalikan dengan menekan tools bagian itu. Kemudian yang sampingnya adalah untuk memperbesar ya, memperbesar ketika
didesain untuk melihat yang kecil-kecil itu bisa diperbesar. Karena bagi saya kalau desain di HP itu sangat sulitnya dengan ini ya, mata itu sangat sulit untuk ini melihatnya rapi apa enggak gitu, keren apa enggak kayak gitu. Kemudian di sampingnya adalah untuk menentukan, itu yang kotak-kotak ya, itu untuk menentukan bagian ini sudah di tengah atau di samping, sudah sesuai dengan ukuran atau tidak kayak gitu. Kemudian yang di sampingnya adalah itu layar ya. Kalau di Adobe Photoshop itu kan ada layar, kemudian juga di Adobe Illustrator itu kan ada layar ya. Layar itu tampilan-tampilan pada shape yang kita sudah buat. Next. Oke, ini adalah tools bagian bawah. Tools bagian bawah, My Project ya. Jadi My Project ketika teman set project tersimpan di My Project. Jadi kalau udah buka Pixel Lab, itu project-project kita tuh akan terlihat di situ. Itu kan itu bisa teman-teman edit kembali. Contoh misal pagi teman-teman buat project, siangnya teman-teman mau lanjutin project tadi pagi gitu, itu bisa di cek di My Project. Kemudian di sampingnya adalah itu kanvas ya. Kanvas itu latar yang akan kita edit atau kita desain gitu ya. Itu adalah pilihan-pilihan dari bawaan dari Pixel Lab ya, bawaan dari aplikasinya. Kemudian gimana ketika kita mau kanvasnya itu warna putih, itu ada pilihannya, itu tinggal geser ke kiri, itu ada tampilannya warna putih gitu. Kemudian di bawahnya icon A itu ya, icon A itu untuk menambahkan teks atau quotes yang kita sudah simpan. Di sampingnya adalah persegi gitu ya, itu adalah untuk menambahkan shape, ada stiker, ada untuk menambahkan foto atau menambahkan warna kayak gitu. Kemudian di sampingnya adalah ini untuk menambahkan warna ya, atau untuk memperbesar ukuran dari kanvas. Contoh kan ukuran feed Instagram itu 10 kali 80 ya, 10 80 kali 10 80 itu perbandingan 1 kali 1 kayak gitu. Ada juga 3/4, 3/4 kayak gitu ya ukurannya. Itu untuk menambahkan foto dan mengubah ukuran. Selanjutnya di sampingnya adalah itu ini ya, untuk mengedit foto. Gitu. Kalau teman-teman import foto ke kanvas ini, itu teman-teman bisa edit. Itu bisa, kalau ini ya, kalau nggak salah ada aplikasi Lightroom ya, itu bisa kita edit di Pixel Lab, nggak perlu kita download ini ya, Lightroom kayak gitu. Next, panitia. Nah ini yang udah tadi saya jelaskan ya, ini adalah kanvas. Itu bagian tengahnya ketika kita pilih kanvas yang seperti ini, itu adalah nanti akan ada tertampil ya di aplikasi Pixel Lab, itu bisa kita edit. Dan warna ini kan, kalau ini kan warna hijau ya, hijau lumut gitu, itu bisa kita ubah warnanya. Next. Nah, kalau kita udah ada di kanvas, itu teman-teman bisa menambahkan foto ya, menambahkan foto agar kelihatannya lebih cantik dan lebih keren. Itu bisa ditambahkan font ya. Font yang bagus itu seperti apa ya, seperti yang dicentang warna hijau itu ya. Dasar ukuran teks yang tepat itu ukuran teks yang untuk judul ya, untuk judul itu diutamakan lebih besar ya fontnya. Kemudian yang di bawah itu harus lebih kecil dan lebih kelihatan rapi dibanding yang sebelah gitu. Itu kalau bagi saya nih kelihatannya yang disilang ini nggak rapi gitu, karena memang judul ya, font judul dengan font yang di tengah itu persis, maksudnya nggak jauh beda gitu ya ukuran fontnya. Maka disarankan untuk menggunakan font yang di sebelah kiri. Next. Nah ini dasar penempatan teks yang tepat ya, seperti yang digambar, yang ada teksnya. Caranya adalah teman-teman untuk foto yang orang ini ya, foto orang ini warna hitam, bisa teman-teman download di Unsplash ya, di Google. Itu bisa teman-teman tambahkan foto. Kalau ada backgroundnya itu teman-teman bisa hapus background ya, nggak perlu ke remove background di Google gitu ya. Di Pixel Lab itu bisa menghapus background dari foto yang kita forward ke Pixel Lab. Kemudian bisa ditambahkan font.
font ya teman-teman, bisa download di Davon 1001 font itu banyak, atau juga di font Google itu juga banyak sudah disediakan oleh Google gitu ya. Tinggal teman-teman mendownload dan mengekstrak di file Pixellab. Ya. Next. Ini ada dasar kombinasi pemilihan warna gitu ya untuk teks. Ya sudah jelas ya. Kalau kita menambahkan teks itu jangan sampai warna teks dengan warna shape-nya itu gelap gitu ya, harus terang gitu ya. Harus terangnya adalah contoh teks gitu ya. Contoh teks warna putih, background-nya warna coklat itu kan kelihatan jelas ya teksnya kayak gitu. Jadi orang akan melihat lebih jelas teks yang kita buat di dalam atau di tengah teks, di tengah shape gitu. Juga di sampingnya seperti itu. Warnanya kuning ya, kuning seperti itu, dan teksnya itu warna hitam. Jadi lebih jelas. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah dasar kombinasi dan pemilihan warna seperti yang di samping tadi gitu ya. Menara masjid, menaranya warna hitam, masjidnya warna coklat. Kalau dari pengalaman saya, warna coklat ini diambil dari menaranya, mengambil dari warna menaranya kayak gitu. Nah di Pixellab itu kita nggak perlu forward warna ya, forward kan ada color palette gitu ya. Color palette itu bisa ditambahkan di Pixellab, tapi ini bisa kita pilih warnanya dan sesuai dengan gambar yang kita forward ke ini ya, ke Pixellab kayak gitu. Nah ini masjid, dari font masjidnya ini juga itu adalah diambil dari warna menaranya kayak gitu. Itu akan kelihatan lebih hidup gitu ya di sini. Dibanding dengan yang sebelah menaranya warna biru, masjidnya warna hijau gitu. Itu akan kelihatan lebih warna-warni dan nggak masuk aja bagi saya gitu. Mungkin teman-teman juga punya selera masing-masing. Next. Nah, gradient caranya adalah membuat gradient itu disediakan shape ya, kanvas, disediakan kanvas warna putih, kemudian shape-nya itu segi 4 sesuai dengan ukuran kanvas gitu ya. Kalau 1x1 ya shape-nya juga harus 1x1 kayak gitu. Untuk menambahkan gradient adalah gradient itu teman-teman penggabungan dari dua warna gitu ya, penggabungan dari dua warna. Nah, yang biru ini adalah di atasnya itu opacity-nya 100%, yang paling bawah itu 0%. Jadi yang bawah itu kelihatan lebih transparan gitu ya. Ketika ditambahkan gambar orang ini akan kelihatan seperti yang di samping. Coba di next. Nah, seperti itu jadinya. Keren kan? Jadi shape-nya itu warna biru, ke bawahnya juga opacity-nya 0% agar kelihatan lebih rapi. Next. Nah, ini adalah menambahkan tekstur pada teks. Jadi teks di Pixellab itu bisa ditambahkan tekstur gitu ya. Contoh mungkin Bang, bisa nggak foto kita gitu ya, foto kita ditambahkan ke teks agar menjadi tekstur di teksnya kayak gitu. Contoh mungkin A gitu ya, atau B huruf besar di Pixellab gitu ya, di kanvas itu huruf B-nya besar, tapi kita mau tambahkan foto kita gitu, itu bisa ditambahkan di tekstur. Teman-teman tinggal pergi ke ini ya, ke nah, oke, sudah ya main musiknya. Oke, itu bisa ditambahkan teks ya. A atau B besar itu bisa ditambahkan teksturnya. Cara menambahkannya adalah teman-teman pergi ke icon A gitu ya. Icon A di bawah, kemudian tambahkan teks ya, kemudian pergi ke tekstur. Itu ada icon tekstur yang garis-garis. Itu bisa ditambahkan teksturnya gitu. Tergantung imajinasi teman-teman gitu ya. Contoh seperti ini, tekstur warna putih dengan background warna hitam, ditambahkan dengan tekstur warna emas gitu ya, gold. Nah, itu bisa ditambahkan seperti ini jadinya. Jadi akan kelihatan lebih 3D gitu ya, 3 dimensi. Next. Ya, panitia, boleh di next. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh membuat flyer ya. Flyer ini adalah ukuran A4. Itu teman-teman bisa menambahkan
kanvasnya itu ukuran A4 ya, itu bisa teman-teman bisa buat ukuran A4, kemudian buat shape ya di atasnya warna hijau, kemudian ada shape yang bayang-bayang itu ya, bayang-bayang transparan itu adalah shape warnanya transparan gitu ya. Ini bisa warna hijau, tapi opacity-nya itu diturunkan. Ketika opacity diturunkan akan lebih kelihatan transparan. Kemudian ditambahkan judul kegiatan, tema kegiatan seperti itu kan udah saya sampaikan ya tadi gimana penempatan teks yang tepat kayak gitu. Kemudian ditambahkan foto. Ini adalah shape bulat gitu, shape bulat. Tekstur itu teman-teman, shape itu bisa ditambahkan dari galeri kita gitu. Jadi shape-nya itu berbentuk bulat, itu bisa ditambahkan foto kita. Gitu. Sama dengan tekstur tadi kayak gitu. Kemudian ya, di bawahnya itu bisa juga ditambahkan icon mic gitu ya. Dengan nama narasumber itu siapa namanya, itu harus ditebalin fontnya. Nah, untuk mendapatkan ikon-ikon ini itu teman-teman bisa di download ya di Google gitu ya. Itu ada banyak menyediakan ya untuk ikon-ikon seperti itu, kayak seperti kalender atau mungkin jam gitu ya, atau mungkin lokasi, titik lokasi itu bisa teman-teman download di Google. Next. Oke, cara download dan menambahkan file teks. Downloadnya itu bisa teman-teman download di Davon atau 1001 pun dan font Google. Ketika teman-teman download ya, itu kan filenya file zip ya yang harus diekstrak kayak gitu. Nah, itu teman-teman ekstraknya adalah di file Pixel Lab. Jadi kan kalau di Android itu kan ada file aplikasi gitu ya, file aplikasi. Nah, di ekstraknya itu di aplikasi Pixel Lab. Nah, itu akan ketika kita pergi ke Pixel Lab, kita tambahkan ya dokumen, kemudian ke MyPhone. Nah, di MyPhone itulah hasil dari font yang kita download kayak gitu. Itu akan banyak font yang sudah kita download. Itu akan teman-teman kembangkan gitu ya, gimana teman-teman bagusnya. Next. Oke, sumber gambar yang adalah ada di Unsplash ya atau di Pixabay. Itu banyak menyediakan background yang saya pikir bagus gitu ya untuk teman-teman buat. Mungkin teman-teman bisa buat story gitu ya, story di Instagram dengan backgroundnya pantai. Itu bisa teman-teman tambahkan teks untuk menambah kecantikan dari desain kita. Next. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Itu tadi materi yang sudah sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan dari hasil pengalaman dari saya gitu ya. Saya di ini dari tahun 2018 akhir gitu ya. Saya pernah mendapatkan proyek mulai dari 50.000 ya. Dalam satu slide itu saya dibayar dengan 50.000. Jadi saya mendapatkan proyek itu mulai dari 50 sampai 2M. Pakai Pixel Lab. Saya sampai dibayar 2M. Ya, 2M ya. Jadi 2M itu adalah matur nuwun Mas katanya. Jadi dengan ucapan terima kasih saya dibayar, flyer saya itu dibayar dengan matur nuwun Mas katanya. Jadi dibayar dengan tanda terima kasih. Tapi menjadikan pengalaman saya ya. Jadi ketika saya kalau dari saya sih banyak ya banyak mendesain gitu, tapi dibayar dengan tanda terima kasih. Tapi bagi saya itu dijadikan pembelajaran supaya saya tahu gitu kapasitas saya mendesain itu sampai mana. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya kemarin dikontrak di KNRP kayak gitu, kerja untuk mendesain, setiap hari saya ngedesain kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat desain saya di Instagramnya gitu atau di Gambaran. Itu udah pernah saya kerja di sana gitu sebagai desain sosial media seperti itu. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini oleh Bang Raka Permana SPI yang telah dipandu oleh moderator pertama. Selanjutnya kita akan memasuki seminar sesi kedua dengan topik yang tidak kalah menarik pastinya ya, yaitu memanfaatkan Canvas sebagai platform desain grafis simpel yang menghadirkan Saudara Aji Hardiansyah sebagai pemateri. Seminar ini akan dipandu oleh Saudari Nilam Nurida. Pada Bang Aji Hardiansyah dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak suara saya? Siapa tadi namanya? Umi ya? Jelas, Bang. Umi ya? Oke, jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kawan-kawan Hima Negara yang sudah mengundang saya dan mengamanahkan saya untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Dan kemarin juga ada demisioner kita dari Hima Negara, karena kebetulan saya juga demisioner Hima Negara yang ikut serta dalam Zoom meeting kita hari ini. Nggak tahu nih Bang Adi masih ada apa enggak nih. Nah, mohon maaf nih sebelumnya kalau memang sedikit berisik ya, karena juga di sini posisinya lagi hujan. Saya tinggal di Batam. Kalau misalnya sama-sama di Batam mungkin sama-sama ngerasain hujan kita gitu. Nah, PPT-nya udah keluar belum? Udah ya? Oke. Izin off-cam, jaringan rendah di sini hujan. Oke, siap. Nah, kemarin saya diminta sama kawan-kawan Hima Negara untuk mengisi materi dengan tema memanfaatkan Canva sebagai platform desain grafis simpel. Nah, jadi di situ ada keywords-nya adalah teknologi kompleks yang disederhanakan. Nah, kenapa saya bilang ini Canva ini merupakan teknologi kompleks yang disederhanakan? Karena ini aplikasi yang sangat mudah kita gunakan dengan modal HP dan kita di mana saja, kapanpun, dan mungkin itu juga bisa menghasilkan income yang sangat besar untuk pribadi gitu, untuk personal. Nah, di situ ada CV saya, tadi sudah disampaikan CV saya itu merupakan hasil saya ketika saya mendesain, itu desain saya ketiga kalau nggak salah, itu saya coba buat CV. CV juga sangat berpengaruh ketika kawan-kawan nanti juga masuk ke dalam dunia pekerjaan dan segala macam. Dan ini ada Instagram saya, nomor HP saya, dan Instagram konten kreator konten saya. Jadi saya ada konten Canvapedia kalau kawan-kawan ingin tahu lebih jauh mengenai Canva dan bagaimana operasikan Canva, kemudian kunci-kunci ataupun hack-hack yang bisa kita gunakan di Canva, kawan-kawan bisa ya lihat atau kunjungi Instagram Canvapedia gitu, atau bisa nanya saya langsung ke WhatsApp ataupun Instagram ya. Mungkin boleh dilanjut Halda. Oke. Jadi saya buka dengan for you information. Tadi juga Bang Raka sudah menyampaikan banyak sekali tentang Pixel Lab, dan ini saya juga beralih ke Canva gitu. Sebenarnya nggak ada cara Pixel Lab, juga saya menggunakan Pixel Lab, cuman saya fokusnya gitu. Kemarin saya pakai aplikasi Pixel Lab itu untuk fokusnya adalah untuk mengkreasikan font gitu, karena banyak sekali font yang bisa kita kreasikan gitu, semenarik mungkin gitu. Makanya saya coba download Pixel Lab kemarin gitu. Tapi sekarang Canva sudah memperbarui aplikasinya, sudah mengupdate aplikasinya dengan beberapa fitur font yang bisa kita edit dan kita berikan efek gitu. Pixel Lab tadi yang Bang Raka gunakan gitu. Nah, jadi for your information, perkembangan dunia 5.0 kamu dituntut untuk melek teknologi dan keahlian desain akan menyelamatkanmu dari tantangan global. Nah, kenapa di sini ada ya? Nah, itu mungkin kan bisa atur absensi dan segala macam. Nah, jadi perkembangan dunia 5.0 sekarang setiap daerah sudah menerapkan 5.0, terutama Indonesia juga sedang berkembang menerapkan 5.0 itu, apalagi di Kota Batam gitu. Nah, dari keadaan 5.0 itu kawan-kawan dituntut untuk melek teknologi, jangan sampai kawan malah ketertinggalan gini dari perkembangan dunia, dari tantangan global itu sendiri gitu. Jangan sampai kawan-kawan lambat untuk memperbarui atau mengupdate atau mengupgrade pribadi kawan-kawan untuk teknologi gitu. Nah, mungkin itu selanjutnya Alda. Ini ada beberapa slide yang saya sampaikan, nanti kawan-kawan bisa catat aja pertanyaannya sambil melihat atau mendengarkan yang saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kita harus bisa desain gitu? Pertanyaannya kenapa kita harus bisa desain? Nah, lebih dari 4 miliar orang di seluruh dunia sekarang menggunakan media sosial ya, dari seluruh dunia mungkin. Bahkan kita juga, bahkan mahasiswa, bukan mahasiswa, bahkan anak SD pun sekarang sudah harus menggunakan media sosial. Mungkin kawan-kawan bisa
bisa melihat adik-adik kawan-kawan gitu yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang kuliah pun harus sekolah pun harus menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis web gitu ataupun berbasis online gitu karena dia kan pandemi dan segala macam gitu. Nah, kenapa di situ 4 miliar orang di seluruh dunia sekarang menggunakan media sosial. Nah, poinnya adalah pekerjaan, quality time, peluang bisnis dan lomba. Jadi tergantung kembali ke kawan-kawan bagaimana kawan-kawan memanfaatkan media sosial itu sebagai pekerjaan, bisa memanfaatkan sebagai quality time yang berkualitas, kemudian peluang bisnis, kemudian lomba. Nah, dari media sosial inilah kawan-kawan bisa gunakan manfaat dari media sosial itu sendiri gitu. Kenapa saya bilang pekerjaan sebagai poin utamanya? Karena gini, dunia 5.0 nantinya pekerjaan itu menuntut kawan-kawan mendesain itu juga bukan sebagai soft skill kawan-kawan. Jadi saya pernah baca dalam satu artikel dan itu juga menerangkan bahwasannya perkembangan dunia atau tantangan global nantinya ketika sudah memasuki 5.0, desain grafis dan segala macamnya termasuk desain grafis, kemudian ahli komputer, kemudian Microsoft dan segala macamnya itu bukan lagi bagian dari soft skill kawan-kawan. Jadi itu sudah masuk kepada bagian hard skill yang wajib dimiliki ketika kawan-kawan sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, itu kemudian poin kedua, quality time yang berkualitas. Nah, dari mendesain kawan-kawan bisa memanfaatkan waktu yang sangat-sangat berkualitas. Yang hari ini mungkin yang masih memulai untuk mendesain kawan-kawan mungkin bingung kita harus mulai dari mana. Nah, mungkin nanti di slide-slide selanjutnya bisa terjawab. Jadi kenapa poin keduanya adalah quality time yang berkualitas. Nah, jadi saya mendesain itu malam ya, tengah malam. Saya juga sering menyampaikan kepada customer dan segala macam, "Maaf Mbak, saya mendesainnya tengah malam dan kalaupun misalnya kita dikasih senggang sehari atau 2 hari saya bisa selesaikan," gitu. Tapi kalau misalnya butuh urgent saya nggak bisa, saya menolak. Nah, itu yang kenapa saya bilang quality time yang berkualitas, karena di siangnya saya memang banyak aktivitas di rumah dan segala macam, tapi kalau malamnya saya free dan itu nggak mungkin saya habiskan sampai saya ngantuk hanya untuk men-scroll TikTok, Instagram, ya, Spotify sampai habis gitu. Sampai mungkin kalau kawan-kawan scroll tiap hari, tiap malam itu jadi kebiasaan, searching-an Instagram atau screen TikTok sampai mentok, sampai ke bawah, sampai nggak bisa ya sampai keterangannya pencarian sudah terbatas dan segala macam. Nah, itu bisa diganti dengan kita meluangkan dengan desain gitu, memanfaatkan kreativitas lebih dari sekedar kita lihat konten-konten orang dengan ya sampai kita gabut dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga adalah peluang bisnis gitu. Nah, kenapa saya bilang desain itu sebagai peluang bisnis? Jadi kawan-kawan dari hasil desain itu bisa kawan-kawan terapkan, bisa kawan-kawan sebarluaskan hasil-hasilnya untuk menjadi hasil yang bermanfaat gitu. Jadi tipsnya adalah jangan malu dan jangan takut untuk memamerkan atau mempromosikan hasil desain kawan-kawan. Walaupun sekarang kawan-kawan masih memulai dan masih takut-takut untuk mempromosikan atau memposting desain-desain yang kawan hasilkan, itu jangan sampai menjadi penghalang buat kawan-kawan terus maju gitu. Jadi maksudnya adalah terus aja gitu, buat apa yang kawan-kawan bisa dan hasilkan sekarang, karena nanti perkembangan juga akan memperbaiki itu semua gitu. Jadi setiap hasil desain saya selalu posting. Kenapa saya selalu posting? Yaitu biar orang-orang sekitar itu tahu bahwasannya, oh di sini ada bibit unggul yang bisa kita berdayakan, di sini ada bibit unggul yang bisa kita manfaatkan dan segala macamnya. Jadi setiap grup yang saya gabung, ya setiap grup yang saya ikuti dari seminar dan segala macam, saya selalu memposting dan mengirim hasil desain saya ke mereka gitu. Ke setiap grup saya broadcast grup dan segala macam. Ada yang berpikir bahwasannya hal-hal seperti ria dan segala macam. Tapi itu saya bodo amat dengan kata itu. Tapi yang jelas apapun hasil yang saya buat itu jerih payah saya sendiri dan itu juga punya nilai positif yang sangat besar gitu. Jadi Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok. Ya TikTok saya belum operasi. Cuman Instagram, Facebook, kemudian Twitter, WhatsApp itu selalu saya upgrade, saya posting semua desain-desain yang saya gunakan gitu. Semua desain-desain yang saya hasilkan. Nah, dari situlah nanti muncul customer yang mulai ngerekom kawan-kawan. Bisa nggak Mas, saya desain ini, saya desain logo, saya desain brosur dan segala macam. Nah, mulai dari situlah titik kawan-kawan untuk semakin bangkit, semakin juga meningkatkan kualitas desain kawan-kawan. Itu kuncinya. Nah, kemudian yang keempat adalah lomba. Nah, yang keempat adalah lomba.
Kenapa saya bilang, kenapa saya di sini? Sebenarnya ada banyak nanti saya sampaikan. Kenapa cuman di sini ada 4 yang poin utamanya lomba. Jadi lomba ini sangat-sangat memang apa namanya bermanfaat buat kawan-kawan. Jadi kemarin di kampus saya, di kuliah saya, di jurusan saya administrasi ada kebetulan dosen ini juga mendukung mahasiswanya untuk terus meningkatkan kualitas juga mendesain termasuk. Jadi segala macam brosur, segala macam pamflet tentang lomba selalu di-share ke grup angkatan gitu. Nah, itulah yang menjadi titik fokus saya untuk menjadi desainer dan segala macam. Karena jangan sampai kita melewatkan lomba-lomba yang hari ini orang jarang mengikuti gitu. Bahkan desain ini tidak semua orang bisa, tapi kalau kawan-kawan bisa untuk ikut dalam lomba tersebut, kawan-kawan bisa jadi utama dan yang paling utama gitu. Nah, itu kenapa saya bilang lomba ini sangat berpengaruh dalam desain. Lanjut panitia. Nah, emang bisa desain cuma modal HP dapat income besar? Tidak, saya buat di situ stempel besar tidak gitu ya dengan api yang membara. Nah, kenapa saya bilang tidak? Karena gini, cuman modal HP dengan income besar. AI, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Corel dan segala macam. Nah, saya cerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi dulu pertama kali saya mendesain, saya semester 1 itu. Mungkin kalau kawan-kawan tahu tentang CorelDRAW itu aplikasi yang digunakan di laptop dan itu kualitasnya sangat baik sekali, cuman itu harus manual. Itu kawan-kawan harus mau atur dari awal segala macam, bentuk-bentuknya, teksturnya dan segala macam. Nah, itu sangat sulit sekali. Nah, jadi tapi hasilnya sangat bagus di CorelDRAW dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di laptop gitu dibandingkan dengan HP. Cuman tidak menutup kemungkinan kawan-kawan menggunakan aplikasi dari HP menjawab itu semua gitu. Nah, artinya jawaban tidak ini bisa berubah dengan jawaban iya bisa gitu. Dengan kuncinya adalah kawan-kawan bisa mensetarakan ataupun mensejajarkan antara hasil dari laptop dengan hasil dari desain HP. Nah, jadi nanti ada slide selanjutnya mengenai bagaimana hanya menyetarakan antara desain laptop dengan desain HP dengan kualitas yang hampir sama dan tidak menurunkan kualitas atau bahkan harganya kalau misalnya kita taruh di pasaran gitu ya. Nah, itu jadi jawabannya bisa berubah jadi iya ketika kawan-kawan mau berproses dan mau terus mengupgrade diri untuk memperbaiki desain-desain kawan-kawan lebih baik dan menyetarakan hasil desain kawan-kawan seperti dengan mereka yang menggunakan aplikasi dari laptop gitu. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada menu utama dari Canva. Itu ada banyak sekali template. Ada yang sudah download Canva belum sebelumnya di sini? Atau panitia atau yang lainnya? Udah ada yang pernah download Canva? Udah ya, udah Kak. Oke. Nah, oke siap. Nah, yang udah download Canva mantap. Banyak yang udah ya. Mantap. Nah, jadi Canva hanya alat. Jadi di Canvapedia saya di konten Instagram saya juga menyatakan bahwa Canva itu hanya alat. Sama halnya dengan perangkat software lainnya yang bisa digunakan para desainer di laptop atau PC ya. Jadi Corel, AI, kemudian Photoshop dan segala macamnya itu hanya alat gitu. Sama dengan Canva ini juga, sama dengan Pixel Lab. Nah, jika kamu berhasil mengembangkan kemampuanmu dan tidak terpaku pada template yang ada di Canva, maka kamu dapat memberikan kesan tersendiri dari desainer lainnya gitu. Nah, artinya gini, Canva itu hanya alat ya, Canva itu hanya alat, jadi jangan terpaku pada alat gitu maksudnya. Jadi Corel juga hanya alat, AI juga cuma alat gitu. Nah, tapi yang membedakan itu adalah bagaimana cara kawan-kawan berpikir, bagaimana cara kawan-kawan mengkreasikan karya-karya desain kawan-kawan gitu. Jadi kamu bisa mengembangkan kemampuan terpaku pada template
kalau kawan-kawan hanya terpaku hanya template di Canva, ya kawan-kawan hanya stuck di situ aja gitu, tidak bisa mengkreasikan segala macam. Nah, jadi situ banyak ada, jadi kalau kawan-kawan searching di elemennya itu banyak sekali 3D, kemudian gradient seperti yang Bang Raka tadi sampaikan, tadi ada gradient biru ya, jadi bisa buat, jadi tinggal di apa namanya, di elemen itu tinggal searching gradient, itu banyak sekali pilihan gradientnya, bisa kawan-kawan kreasikan seperti apa. Kayaknya banyak lah di Canva ini yang bisa kawan-kawan searching dan kawan-kawan bisa cari di menu template-nya itu. Nah, selanjutnya panitia, nanti saya lebih fokus ke pertanyaan aja ya. Soalnya kan kalau di PPT ini stuck gitu, nggak enak gitu. Nah, kemudian kita bedah Canva. Nah, dari banyaknya elemen dan berbagai macam font yang disediakan, pengguna perlu pendukung untuk memaksimalkan hasil desainmu. Nah, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, banyak sekali elemen-elemen di Canva ya, dari PPT, kemudian CV. CV itu banyak sekali elemennya dan banyak kali pilihan-pilihan desain yang bisa kawan-kawan akses. Kemudian banyak sekali juga PPT untuk skripsi dan segala macam, untuk kuliah, kemudian logo dan segala macamnya. Nah, ketika kawan-kawan sudah menyelesaikan hasil satu desain dan untuk mempublishnya itu bagaimana supaya nantinya hasilnya tidak pecah dan tidak hancur dan tidak juga menurunkan kualitas. Di sini ada rekomendasi buat kawan-kawan, bisa kawan-kawan gunakan untuk memaksimalkan atau menaikkan kualitas dari desain kawan-kawan ketika menggunakan Canva. Nah, di sini ada 3, karena 3 ini yang saya pakai gitu. 3 ini yang utama yang saya pakai. Yang sebelah kiri itu ada background eraser. Kalau misalnya kawan-kawan, ini situs web ya semuanya. Kalau misalnya mau dicatat silakan. Jadi sebelah kiri itu ada Pixellab, Pixlr, pixlr.lr. Jadi remove background gunanya apa? Nah, di XLR ini atau remove background ini berbasis web ini, kita bisa meremove background tanpa menurunkan kualitas gitu. Jadi kalau misalnya saya pernah coba juga, kalau kita download aplikasi menggunakan apa namanya, Play Store, remove background, itu sering saya gunakan kalau misalnya kita download hasil yang kita remove itu selalu agak sedikit pecah gitu, agak sedikit menurun kualitasnya. Nah, kalau kawan akan gunakan ini berbasis web ini, itu tidak menurunkan kualitas sama sekali, ya, tidak menurunkan kualitas sama sekali. Jadi hasilnya baik dan juga rapi gitu, hasilnya juga rapi. Nah, yang sebelah kanan ada bing.com. Nah, jadi ini rekomendasi kawan-kawan yang bingung mencari apa namanya, kualitas gambar yang SD, kemudian icon-iconnya SD. Nah, ini ada bing.com. Jadi kawan-kawan bisa searching di website di Google, itu namanya bing.com. Jadi di situ banyak sekali pilihan situs-situsnya. Kak, boleh minta nama websitenya, Kak? Itu boleh untuk memakai berkali-kali sama sekali. Ya, oke, nanti kita jawab ya. Jadi bing.com ini kawan-kawan bisa akses di website, semuanya bisa. Nanti bisa kawan-kawan searching, contoh misalnya saya mau cari speaker atau toa gitu di bing.com yang tanpa kita harus meremove background. Nah, jadi kawan-kawan ketik aja di searchingnya itu speaker ataupun toa PNG. Dan di belakangnya tambahan kata PNG. Nanti bakal keluar semuanya itu tanpa background. Ada yang tanpa background, ada yang harus dihapus backgroundnya juga. Contoh juga yang lainnya. Contoh botol minuman, contoh atau makanan gitu. Jadi kalau searching aja botol minuman ataupun contoh Sprite atau segala macam, tambahkan kata kuncinya PNG, nanti bakal keluar itu adalah semua tampilannya tanpa latar belakang. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Waybook 2X. Waybook 2X ini saya baru dapatkan aplikasinya kemarin kalau nggak salah. Ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Waybook 2X ini. Jadi website ini sangat berguna sekali, terutama buat saya, terutama juga bagi pengguna Canva. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena aplikasi website ini sangat menolong gitu. Ketika hasil Canva kawan-kawan sedikit menurun dan ketika di-download sedikit menurun, ketika dan juga mau di-upload ke WhatsApp ataupun ke Instagram agak sedikit pudar, kawan-kawan masuk ke website Waybook 2X. Nah, di sini bisa menaikkan resolusi dari hasil desain kawan-kawan. Jadi di situ ada convert, naikkan aja 2 kali ataupun berapa kali, nanti di situ ada convert. Jadi
bisa langsung, kalau kalian mau praktekkan bisa langsung nanti kualitasnya langsung SD ataupun tidak pecah gitu. Nah, inilah apa namanya website pendukung untuk mempermudah atau mempercantik ibaratnya desain kawan-kawan yang hasilnya dari Canva itu gitu. Jadi mungkin bisa menyetarakan antara desain mereka yang hari ini dengan hasil laptop gitu. Tapi kita juga yang hasilnya dari Canva tidak kalah menarik dari itu gitu. Bahkan kita bisa menyetarakan itu gitu. Nah itu 3 rekomendasi website yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan. Nanti kalau misalnya ada pertemuan lanjutan kita bisa upgrade lagi lebih baik lagi apa aja hack-hack yang bisa kita gunakan untuk Canva itu gitu. Nah selanjutnya mungkin panitia. Nah kapan kamu bisa mulai? Itu jadi pertanyaan ya. Kapan kamu bisa mulai? Kapan saya bisa memulainya gitu. Nah pertama coba dan cari tahu langsung. Kenapa di sini poinnya adalah coba dan cari tahu langsung. Tadi juga Pak Raka sudah nyampaikan kalau kita tidak mencoba kita nggak akan bisa gitu. Orang bisa karena mencoba kan gitu. Mungkin kalian sudah tahu orang bisa karena mencoba dan cari tahu langsung gitu. Nah, maksudnya cari tahu langsung adalah coba gitu, kawan-kawan ketika sudah mendesain dan sudah mencoba, apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang kurang menarik dari desain saya gitu? Coba apa yang perlu saya tambahkan? Jaringan saya mau keluar masuk. Maaf Pak, nanti panitia bisa jawab ya. Jadi coba cari tahu langsung apa sih kekurangan dari desain saya tuh apa gitu. Jangan langsung memang wah keren nih dan segala macam, tapi selalu merasa kurang gitu. Coba selalu merasa kurang dari desain saya supaya hasil desainnya itu tetap bagus gitu. Apa yang kurang ya? Kayak ada yang kurang gitu. Apa ini? Coba apa? Coba saya tambahin ini. Kalau tambahin bagus apa enggak ya? Enggak. Coba saya kurangin segala macam. Nah, itu poin pertamanya. Nah, kemudian gunakan teknik ATM jika bingung. Nah, ini untuk pemula, misalnya kawan-kawan masih pemula dan masih bingung bagaimana mendesain dan referensi dan segala macam, coba gunakan teknik ATM. Semua pendesain segala macam itu pasti menggunakan teknik ATM. Apa sih ATM, Kak? Gitu. Gunakan teknik ATM jika bingung. Nah, jadi ATM itu adalah amati, tiru, merubah warna, bisa amati, tiru, merubah bentuk. Jadi kalau kalian misalnya dapat satu desain, contoh yang sering mahasiswa gunakan itu adalah mengoperasikan akun Instagram gitu kan. Jadi kalau saya lihat juga akun-akun Instagram BEM UI, UGM segala macam itu kualitas desainnya juga sangat menarik. Jadi kalau kalian bingung juga contoh brosur dan segala macam, kalian bisa searching di Google dulu contoh brosur dan segala macam, bisa searching atau bisa melihat desain-desain lainnya. Dan kalau misalnya bingung, nah amati tiru modifikasi, amati tiru merubah warna, merubah bentuk dan segala macam. Nah, itu bisa kawan-kawan gunakan. Jadi tanpa itu juga tidak kita bilang sebagai plagiat dan segala macam, tapi itu juga bisa mendukung kawan-kawan berlatih gitu, ya. Merubah warna, merubah bentuk, bagaimana menentukan warna yang bagus, yang enak di mata, enak dilihat, bagaimana menyampaikan ataupun meletakkan bentuk-bentuk ataupun elemen-elemen yang bagus di Canva gitu. Nah, kemudian yang ketiga, coba untuk bangga dengan karya sendiri. Nah, itu sama dengan yang pertama, jadi coba untuk bangga dengan karya sendiri. Bangga maksudnya setelah kita upload tadi ya saya sampaikan, setelah kita upload itu karya saya gitu, itu karya saya, itu saya bangga dengan itu, makanya saya harus post itu gitu. Nah, itu yang harus kita perlu tanamkan gitu. Jadi kita harus merasa bangga dengan karya kita sendiri, jangan mau kalah dengan karya-karya orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlu mentor dan untuk lebih meningkatkan kualitas desain. Nah, perlunya mentor di sini adalah untuk meningkatkan kualitas desain. Jadi saya juga pada saat pertama kali saya mendesain, saya harus mencari mentor saya gitu. Saya harus mencari mentor saya. Kemudian mentor saya kemarin mahasiswa umrah juga, dia juga ahli dalam mendesain. Jadi saya sampaikan saya harus belajar dan saya harus bisa gitu dari apapun itu jenis aplikasi dan segala macam. Tapi saya lebih fokuskan ke Canva untuk saat ini gitu. Nah, jadi mentor itu sangat perlu kawan-kawan. Kenapa saya bilang sangat perlu? Kawan-kawan merevisi dan segala macam itu dari mentor gitu. Nah, tapi jangan pernah merasa takut dan jangan pernah merasa kecewa dengan hasil kawan-kawan ketika nantinya harus direvisi sama mentor. Karena saya pernah pengalaman ya maksudnya. Saya pernah pengalaman desain saya sudah siapkan nih. Saya mulai ngedesain itu dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh kalau nggak salah itu. Itu desain pertama kali spanduk ukuran besar itu. Menggunakan Corel Draw. Jadi saya sudah mendesain itu dari jam 11 dan dipakai spanduknya itu jam 10 pagi.
saya sampai jam 4 subuh mendesain, ternyata apa? Ternyata itu semua direvisi, semuanya jelek kata dia. Itu nggak bagus segala macam. Itu karena memang saya pertama kali mendesain. Semuanya jelek, semuanya nggak bagus. Rubah semuanya kalau mau itu dipakai. Kecewa, saya memang kecewa. Sudah saya desain dari jam 11 pagi itu saya depan laptop, ya, selesai depan laptop, mata sampai merah segala macam. Tapi itu penting buat kita gitu, untuk pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas desain kita gitu. Jadi jangan pernah merasa, aduh udah kita buat capek-capek gitu kan. Eh, jadi kita buat capek-capek, terus ternyata direvisi gitu. Nah itu jadi udahlah malas lah buat desain lagi dan segala macam. Nah jangan sampai berpikiran sampai seperti itu gitu, karena itu sangat penting mentor itu gitu. Jadi kalian perlu cari satu mentor ataupun siapapun itu yang bisa membimbing kalian untuk mendesain. Nah boleh lanjut slide-nya kawan-kawan itu ya. Nah, desain menarik 2021 dan cocok untuk pemula. Karena tadi saya disampaikan, saya disuruh sama panitia buat menyampaikan dasar-dasar dari desain gitu. Nah, desain minimalis biasanya angkatan 2021 ini dan yang pemula-pemula itu yang tren desain 2021 ini desainnya minimalis gitu. Nah, di situ keywordnya adalah sederhana namun mengena. Sederhana namun mengena. Jadi kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu banyak-banyak elemen, tidak perlu banyak-banyak titik-titik segala macam, tapi desainnya sederhana dan itu mengena gitu. Nah, itu dijabarkan ada simple font. Simple font itu kalau di Canvapedia kita sebutnya 3/4. Jadi tiga sempurna, 4 apa gitu saya lupa. Jadi 3/4. Kuncinya 3/4. Jadi 3 itu cukup 3 font aja kawan-kawan gunakan. Saya menggunakan 3 font aja. Dan kalau misalnya kurang, kawan-kawan hanya bisa menambahkan 1 font aja. Jangan sampai lebih dari 5, sampai lebih 6. Itu tidak baik. Itu juga tidak bagus kalau menurut saya. Jadi cukup 3/4 aja. 3 sudah cukup, 4 untuk menyempurnakan. Nah, itu dia. 3 sudah cukup, 4 untuk menyempurnakan. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen sesuai dengan yang ingin disampaikan. Nah, contohnya musyawarah besar ataupun makrab, malam keakraban ataupun ya ulang tahun dan segala macam. Nah, elemennya sesuai dengan pesan yang disampaikan gitu. Jadi musyawarah besar. Elemennya apa nih? Palu sidang. Kemudian kursi-kursi dan segala macam. Nah, kemudian atau toa bisa toa segala macam pemberitahuan kalau akan mengadakan musyawarah besar. Nah, kemudian contoh misalnya ya itulah deh tadi. Musyawarah besar, ulang tahun dan segala macamnya. Nah, kalau ulang tahun apa? Ya cukup kawan-kawan sediakan lilin dan segala macam ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan kegiatan kawan-kawan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah soft color. Nah, biasanya yang minimalis itu yang soft gitu, yang lembut-lembut gitu. Warnanya harus lembut, 3 atau 2 warna saja cukup. 2 warna biasanya yang sering desainer gunakan itu. Nah, warnanya lembut, contoh krim ataupun apa gitu. Biasanya cewek-cewek nih yang banyak tahu tentang warna gitu. Biru pun bisa sampai berapa jabaran gitu. Biru inilah, biru itulah dan segala macam. Nah, soft color. Nanti kalau misalnya kawan-kawan bingung dan kawan-kawan memilih atau mengkombinasikan warnanya itu sulit, kawan-kawan bisa searching di Google itu palet warna. Jadi banyak pilihannya tentang palet warna. Nanti bisa kawan-kawan masukkan aja, bisa download dulu palet warnanya, kemudian masukkan ke Canva. Nah, kawan-kawan bisa sesuaikan nih palet warna mana yang sesuai dengan kawan-kawan mau gitu. Jadi palet warna itu banyak antara kombinasi warna ini dengan warna ini. Nah, kemudian adalah white space. Nah, white space ini adalah berikan space gitu terhadap desain. Jangan sampai penuh gitu desainnya. Jangan sampai penuh di kiri, penuh di kanan, dan semuanya penuh gitu. Itu yang tidak menarik dan nggak enak dilihat. Karena gini, pertama kali orang melihat desain itu adalah pertama kali orang menilai desain itu adalah dari melihat kan kawan, tidak membaca dia. Jadi dia pertama kali menilai itu dari dia melihat. Bagus apa tidak. Jika sudah melihat dan ternyata menarik untuk dilihat, dia baru membaca gitu. Makanya coba buat ada space antara desain dan gambar dan segala macamnya. Jangan sampai penuh di kanan, penuh di kiri, penuh di tengah gitu. Buat space yang memang harus itu jadi titik poin dari pesan-pesan yang disampaikan. Oke, lanjut Khalda. Nah, ini ada 2 desain yang saya buat. Ini sebenarnya mendadak kemarin saya buat ini. Nah,
desain minimalis. Ini contohnya, ini stiker ya, ini contohnya stiker karena kemarin saya di umrah. Ini contoh stikernya. Desainnya minimalis ya, fontnya juga tidak banyak. Ini ada 2-3 font aja. Yang sebelah kiri kalau hanya untuk kerja untuk ukuran stiker ya segini saja cukup. Tapi kalau sebelah kanan dengan ditambahnya lah persegi, ada tambahnya tanda-tanda panah ke kanan, tambah lingkaran dan segala macam, malah tidak enak dilihat gitu. Fokusnya malah lain gitu. Kalau sebelah kiri mungkin kalian bisa melihat ya fokusnya ke nama umrahnya doang gitu. Dan di bawahnya ada slogannya itu Kampus Biru Perjuangan dan segala macamnya. Nah, ini yang membedakan antara desain kiri dan kanan gitu. Kalian mungkin bisa menilai dan bisa melihat bagaimana desain minimalis itu seperti apa. Oke, lanjut mungkin Halda. Nah, kapan saya dapatkan hasilnya? Pertanyaan yang mungkin sering saya juga sering saya juga pribadi selalu bertanya kapan aku nih bisa dapat hasil dari aku desain dari semester 1 sampai sekarang gitu. Kapan aku bisa dapatkan hasilnya gitu. Nah, mungkin kalian juga bakal bertanya nantinya ketika udah mulai mendesain, aku dapat hasil dari desain. Jawabannya adalah tidak sekarang gitu. Nanti hari ini kawan-kawan belajar desain, nanti juga sudah membuat konten, sudah bisa menghasilkan karya, sudah memperjualbelikan karya, dan kemudian kapan saya dapat hasilnya? Tidak sekarang gitu, tapi nanti setelah kawan-kawan misalnya lanjut S2 atau misalnya nanti sudah dunia perusahaan dan segala macam. Hasilnya di sana, tidak di sini gitu. Nah, itu yang selalu menjadi bahan semangat kita juga para desainer buat selalu mengembangkan kreativitas karena hasilnya tidak sekarang tapi nanti gitu. Karena hasilnya 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu. Juga saya buat konten dan segala macam hasilnya tidak sekarang tapi hasilnya nanti walaupun followersnya masih belum jauh dibandingkan desainer lain di sana gitu. Tapi hasilnya nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Nah, itu bisa kawan-kawan mulai dari sekarang. Oke, lanjut Kalda. Nah, di sini ada gambar HP, tapi ini bukan bukan resolusi atau revolusi perkembangan HP ya, bukan ya. Tapi ini tawaran-tawaran dari saya pertama kali mendesain. Ini sebagian kecil aja saya ambil. Itu setelah ini bakal ada sih pertanyaan lagi kok. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ini banyak sekali tawaran-tawaran yang saya terima dari saya mulai desain semester 1 dan semester 3 saya sudah banyak sekali tawaran-tawaran yang saya dapatkan gitu. Nah, itu Kak, coba tolong desainkan logo. Ide yang pertama kali saya terima adalah lingkup circle saya, kawan saya. Jadi kantor ada namanya perusahaan dan perusahaan itu harus menyampaikan atau menampilkan logo dari setiap makanan ataupun usaha yang kita hasilkan. Nah, saya juga berusaha pribadi gitu, usaha pribadi saya. Saya coba ya mau desain logo ya ke saya aja gitu. Tarifnya murah aja kok gitu. Tarifnya murah, nggak mahal-mahal kali gitu. Nah, dari situ mulai. Dari situ kawan-kawan juga mengajak kawan-kawan lain, yaudah desain sama Aji aja, murah kok. Yang penting nilai kita bagus dan segala macam. Nah, saya nggak apa-apa dibayar murah untuk di awal gitu. Saya nggak apa-apa dibayar murah untuk di awal, tapi selanjutnya itu bakal jadi loncatan saya buat selalu meningkatkan kualitas desain, memperbaiki nominal desain saya gitu. Nah, lanjutlah beranjak. Kemudian sampai akhirnya kemarin saya juga ditawarin untuk megang akun sosmed dari salah satu hotel gitu. Nah, cuman hotelnya jauh jadi tidak sambil. Nah, situlah tawaran-tawaran kecil yang hadir sama kawan-kawan ketika kawan-kawan mau mengupgrade dan mau mengekspos hasil-hasil kawan-kawan. Oke, lanjut Kalda. Nah, ini Instagramnya. Kalau kawan-kawan mau berkunjung silakan di-follow ya. Konsisten dan perlu wadah ekspos. Nah, konsistenlah sama mendesain. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya seperti itulah hasilnya gitu. Kita tidak dapat hasilnya, kita hanya dapat apa namanya ya kesenangan kita aja gitu. Kita tidak bisa dapat hasilnya. Nah, kemudian wadah ekspos. Kawan-kawan perlu wadah ekspos. Ekspos itu sangat-sangat perlu dalam mendesain. Jadi kemarin saya juga pernah dapat mengekspos dan memperbanyak menyebarluaskan hasil desain saya, kemudian hasil kreativitas saya, itu salah satu kunci untuk mendorong kualitas kita, mendorong kita dikenal sama orang gitu. Nah, itu artinya harus memiliki wadah ekspos. Mulai sekarang kawan-kawan bisa buat grup dan mengundang siapapun itu untuk sama-sama mendesain, ataupun bisa buat akun Instagram, atau yang sekarang bisa kita gunakan TikTok sebagai akun juga yang saya rasa itu akun dan
fungsinya tidak hanya kita berjoget-joget, tapi juga bisa kita mencari ilmu di situ gitu. Nah, bisa buat TikTok, kemudian bisa buat Twitter dan segala macam. Bisa kawan-kawan gunakan untuk mengekspos apapun yang kawan-kawan hasilkan dari mendesain. Oke, lanjut. Oke, tantangan masa depan jauh lebih sulit. Kamu siap untuk ketertinggalan? Nah, itu jadi pertanyaan. Tantangan ke depan jauh lebih sulit kan kawan. 5.0 sebentar lagi akan menyeluruh, ya. 5.0 akan menyeluruh. Jadi tantangan ke depan itu akan jauh lebih sulit dari hari ini gitu. Jadi nanti juga akan tumbuh generasi-generasi baru yang harus jauh lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kawan-kawan jangan sampai mau ketertinggalan dari generasi baru itu gitu. Selalu mengembangkan kemampuan untuk maju terus dan segala macamnya gitu. Nah, ketika kawan sudah siap untuk bisa menyambut tantangan baru, kawan bisa memulai.